Saya kebetulan pernah meliput di kepolisian, pernah meliput di TNI, di politik apalagi ya. Bagi saya ini jelas-jelas bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi betul-betul keputusan Kapolri tersebut itu melanggar 3 langsung. Peraturan kepolisian itu, peraturan di bawah tidak boleh melanggar undang-undang yang di atasnya. Kondisi kayak gini tentu saja akan membuat delegitimasi terhadap organisasi kepolisian. Orang nggak percaya, legitimasinya runtuh loh dengan cara-cara seperti ini. Kita mengingatkan bukan benci, karena kita sayang. Iya benar-benar. Itu yang penting mesti garis bawah itu, Bang. Jangan sampai kita disangkanya justru benci. Kita benci, padahal kita nih mengingatkan ke arah yang lebih baik. Kenapa kira-kira kok Kapolri buru-buru banget gitu? Kenapa nggak nunggu revisi aja? Nah, maka di sini menurut saya keputusan, ada kekuasaan politik yang mengangkangi aturan hukum. Berarti ini serius dong, Bang? Serius. Dunia akan melihat ini. Bahwa Indonesia sedang menabrak konstitusinya sendiri. Produk yang disetujui yang dilakukan antara pemerintah dan DPR. Artinya ini pembangkangan terhadap juga lembaga DPR dan juga presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni dan saya Gaib Marto Sigit. Hari ini kita mau ngomongin apa nih Mas Gaib? Kita nih episode ke-50. Iya, pas banget nih kita ke episode ke-50. Dan tamunya adalah wartawan senior yang sekarang udah insaf, bukan insaf ya. Yang sekarang sudah jadi akademisi di Universitas Nasional. Ada Pak Slamet Ginting. Halo Pak, apa kabarnya? Kabar baik Diandra, Bung Sigit. Ya, ini Gaib Maruto Sigit. Bang Ginting ini mungkin orang yang liputannya adalah pertahanan, keamanan, polisi, TNI, politik sejak masih muda. Jadi begitu dia udah keluar dari jurnalis, kemudian jadi pengamat, jadi akademisi, udah pasti dalam banget ya. Udah hatam lah. Udah hatam. Soal perpolitikan, perkepolisian, pertanian di negeri ini ya. Langsung kita mulai dari yang paling hot dulu ya. Bang, tim reformasi sudah dibentuk. Undang-Undang Polri dalam proses revisi. Tiba-tiba Kapolri mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menegaskan bahwa 17 kementerian lembaga ini layak untuk diduduki oleh polisi aktif. Ini Abang melihatnya seperti apa? Karena hampir semua publik kaget loh. Bukannya udah dilarang sama MK ya. Tapi tiba-tiba saya senang nih polisi selalu mendahului nih. Sebelum ada tim reformasi Pak Prabowo, udah bikin dulu. Begitu juga ini sekarang. Silakan Bang. Itu menyalip di tikungan. Selalu begitu. Jadi saya kebetulan pernah meliput di kepolisian, pernah meliput di TNI, di politik apalagi ya. Bagi saya ini jelas-jelas bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2005 kemarin itu jelas menyatakan polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil kecuali berhenti atau mengundurkan diri atau kemudian alih status, itu pun kalau sesuai dengan Undang-Undang ASN. Jadi betul-betul keputusan Kapolri tersebut itu melanggar 3 langsung. Keputusan MK, melanggar Undang-Undang Kepolisian itu sendiri, Undang-Undang Kepolisian tahun 2004, kemudian Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003. Nah, Undang-Undang Kepolisian itu Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu. Dan di situ memang berbeda dengan TNI. Kalau TNI Undang-Undang nomor 34 tahun 2004
itu mencantumkan 10 kementerian dan lembaga yang dapat diduduki militer aktif di jabatan pemerintah sipil. Ada dasar hukumnya. Di undang-undangnya disebutin ya? Ada disebut. Tapi di Undang-Undang Kepolisian tahun 2002 itu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu tidak mencantumkan. Dia jelas di situ ketentuannya ya harus pensiun atau mengundurkan diri. Jadi apa yang diungkapkan oleh MK itu betul-betul harus mengundurkan diri atau pensiun dini dan tidak lagi ada justifikasi untuk penugasan dari Kapolri. Waktu itu penugasan dari Kapolri, saya juga bingung. Loh, saya udah bersuara keras dari dulu. Saya bilang, ketika Kapolri dengan suratnya memindahkan kemana-mana, DPR kemana sih bilang? DPR kok diam aja? Terus masyarakat sipil di mana? Terbelah, Kompolnas diam aja. Dan sekarang menurut saya kecewa juga. Presiden kok membiarkan atau belum mengambil keputusan? Itu keliru betul. Presiden tahu nggak sih tuh Pak, ada perpol itu? Mestinya tahu ya, Mestinya tapi tahu. jangan-jangan apa? Jangan-jangan Mestinya samakan. tahu. Jadi mensyaratkan mundur itu jelas-jelas di Undang-Undang Kepolisian. Nah, peraturan kepolisian itu, peraturan di bawah tidak boleh melanggar undang-undang yang di atasnya. Ya. Itu perintah konstitusi loh, tidak boleh melanggar undang-undang dasar, tidak boleh melanggar undang-undang. Peraturan itu di bawah undang-undang. Jadi kalau mau, ya nanti ketika revisi peraturan Kapolri ini dimasukkan di dalam revisi itu. Seperti yang dilakukan TNI melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang TNI, memasukkan tambahan kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan pemerintah sipil. Jadi patuh pada undang-undang, polisi itu enggak. Nah, berarti ini bisa dibilang inkonstitusional dong ya Pak. Nah, jadi Iya. implikasi hukumnya jadi gimana nih? Apakah ini harus dibatalkankah atau bagaimana langkahnya nih? Ya, begini ya, inti dari Perpol nomor 10 tahun 2000 ini juga mengatur tentang penempatan polisi aktif di jabatan pemerintah sipil. Ini disebutkan sampai 17 lembaga. Instansi, Kan iya. intinya itu ya. Nah. Tapi ini nggak bisa dijalankan. Kalau kemudian undang-undangnya bertolak belakang, ya pasti inkonstitusional. Katanya menegaskan itu Bang, membantu menegaskan bahwa putusan MK maupun Undang-Undang Polri itu dengan 17 ini malah akan mempermudah juga. Karena nanti akan dibentuk PP, kemudian masuk di revisi Undang-Undang Polri. Betul, tapi nanti nggak bisa serta-merta. Nggak bisa peraturan Nggak bisa, Polrinya nanti dulu ya? kalau kemudian sudah dimasukkan ke dalam undang-undang. Keputusan MK itu final dan mengikat. Serta-merta langsung. Kenapa kira-kira kok Kapolri buru-buru banget sih, Ujuk-ujuk Bang? gitu. Kenapa nggak nunggu revisi aja? Nah, maka di sini menurut saya keputusan, ada kekuasaan politik yang mengangkangi aturan hukum. Ini yang nggak bisa menurut saya. Makanya kalau kita lihat ya secara komprehensif itu ada permasalahan yang semuanya harus duduk bersama. Ini nggak boleh seperti ini. Nanti semuanya juga akan melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa. Semua akan mengacu, loh polisi aja, penegak hukum bisa seperti itu, kenapa gua enggak? Harusnya kan jadi contoh. Dia pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Lu aja nggak bisa mengayomi. Nanti semuanya juga begitu. Nanti mau dihukum, tar dulu. Kita udah punya peraturan. Loh, tar dulu dong. Nah, itu menjungkir balikkan semua aturan main. DPR kayaknya Diam-diam aja sih. aja Bang. Kemarin Ketua Komisi 3 ya, Bang Haji Habibur Rahman, itu Setuju-setuju aja ya. setuju aja, memungkinkan kok katanya. Ya nggak bisa begitu. Ini kan politis ya. Jadi ketika kita tidak bisa lagi berharap dari parlemen,
Ya kita berharap dari siapa? Dari pers, dari akademisi, Masyarakat sipil. masyarakat sipil. Makanya kita berkumpul di sini dalam rangka mengingatkan ini. Jadi karena background saya ilmu politik ya, ini ada konflik norma. Konflik norma indikasi politik kekuasaan. Ini betul-betul ada indikasi politik kekuasaan. Bukan sekedar persoalan administratif belaka. Lebih dari itu ya? Lebih dari itu. Karena secara politik peraturan kepolisian itu jelas bukan sekedar teknis regulasi. Melainkan juga menunjukkan ada ketegangan serius antara hukum dengan kekuasaan. Masalah utamanya kan dari peraturan. Dari peraturan kemudian bertentangan dengan hierarki undang-undang. Kan dari situ tuh awalnya. Maka di sini kita harus melihat bahwa undang-undang itu kan produk yang disetujui, yang dilakukan antara pemerintah dan DPR. Artinya ini pembangkangan terhadap juga lembaga DPR dan juga presiden. Undang-undang itu ditekan oleh siapa? Oleh presiden. Dibahas di DPR, disetujui oleh presiden. Tapi masalahnya Bang, yang dibangkangi itu DPR dan presidennya berasa nggak bahwa dia dikangkangi itu? Nah, ini makanya saya ingin mengemukakan bahwa ini mengindikasikan logika politik kekuasaan lagi-lagi mengalahkan logika negara hukum. Kita negara hukum. Jadi atas nama kekuasaan tuh hukum disimpan. Hukum dimasukkan di dalam tas. Nah, dalam teori konstitusional demokrasi jelas menyatakan bahwa ketika lembaga eksekutif dan aparatur keamanan dalam hal ini kepolisian membuat aturan yang melanggar undang-undang dan juga menabrak keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini dunia ya, bukan Indonesia saja. Ini kita ngomongin global nih, ada global nih. Maka ini disebut pembangkangan eksekutif yang dilakukan oleh kepolisian atau pembangkangan normatif terhadap konstitusi. Jadi seperti pernyataan Diandra, pertanyaan, ya itu. Ini ada teorinya. Jadi bukan ngomong berarti asal. Ini serius dong Bang? Serius. Dunia akan melihat ini. Bahwa Indonesia sedang menabrak konstitusinya sendiri. Para akademisi, baik itu hukum tata negara, pemerintahan atau politik, akan sama berpikirnya dengan saya. Berdasarkan teori itu. Apalagi kemudian kalau dilihat dari analisis relasi sipil dan aparat, maka ini adalah gejala repolitisasi polisi dalam teori civil security relation. Jadi polisi pasca reformasi ini itu didesain sebagai aparat sipil, tapi dalam kurung sipil bersenjata. Beda loh, kan? Kemudian dia harus netral secara politik, karena dia alat negara. Bukan alat kekuasaan. Bukan alat kekuasaan, bukan alat pemerintah. Nah, kemudian dia juga tidak boleh terlibat di dalam kekuasaan administratif sipil. Maka dengan cara dia menabrak itu, dia masuk ke ruang-ruang administrasi sipil. Seolah-olah dia sama. Dia sipil bersenjata, Bung. Bukan aparat sipil negara. Beda juga dengan undang-undang aparatur sipil negara yang mengatur yang boleh duduk di sipil negara siapa aja, syaratnya apa. Bukan dia jadi mengatur undang-undang ini. Nah, jadi secara politik juga peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2005 ini menunjukkan kembalinya polisi ke ruang kekuasaan sipil. Sama dengan negara apa? Sama dengan negara-negara ketika terjadinya Perang Dunia Kedua. Fasis ini, Bung.
Ngeri. Banget nih kita nih. Ini kalau Indonesia jadi negara fasis. Ini penempatan polisi ini tanda-tanda fasis atau udah menuju ke sana? Menuju ke sana. Kan ada batasan semua. Yang disebut lembaga-lembaga negara bersenjata kan juga harus diawasi. Harus ada layer di atas. Polisi juga nggak ada. TNI ada layer di atas, Kementerian Pertahanan. Polisi nggak ada. Makanya saya bilang juga, ini harus dibenahi semuanya. Dia langsung presiden, nggak boleh. Kalau jadi presiden, dia menjadi apa? Jadi alat kekuasaan. Nah, jadi besar potensi ini melampaui kewenangan banget ya Pak ya? Bahkan ini mengabaikan yang namanya law enforcement dan policy making atau penegakan hukum dan pembuatan kebijakan. Nah, saya kebetulan betul-betul disertasi saya kebetulan soal hubungan sipil militer dalam konsolidasi demokrasi, studi kasus penempatan militer aktif di jabatan pemerintah sipil era Jokowi dan Prabowo Subianto. Pas banget. Pas banget. Nah, di situ kemudian ada perbandingan dengan kepolisian. Jadi saya mengkritik dia. Ini boleh dengan alasan ini tidak boleh ada alasan ini. Pakai teori, nggak asal jeplak kata orang Betawi bilang. Nah, dalam teori Samuel Huntington itu disebut dengan objective civilian control. Nah, kontrol objektif sipil terhadap lembaga bersenjata, baik militer maupun kepolisian. Jadi kepolisian itu di banyak negara juga masuk di dalam lembaga angkatan bersenjata. Makanya era Soekarno TNI Polri digabung dalam angkatan bersenjata. Bukan eranya Soeharto loh. Itu sejak tahun 60 udah zaman Soekarno udah begitu. Nah, jadi karena polisi sebagai aparat keamanan sipil bersenjata, ini artinya tidak lagi murni sebagai sipil dan tidak lagi menjalankan tugas sebagai aparat negara yang profesional. Dari teorinya Samuel Huntington. Ini tetapi dia sudah masuk ke dalam ranah politik administratif sipil. Dia sebagai irjen misalnya. Loh, irjen yang ngawasi. Loh, dia jadi berkuasa betul. Sebagai sekjen? Iya, sebagai dirjen? Iya. Jadi memang menurut saya ya, boleh dia menduduki jabatan pemerintahan sipil. Tapi harus dengan undang-undang, bukan peraturan. Nah, harus kita pilih mana yang kira-kira ada kaitannya dengan tugas keamanan ketertiban masyarakat. Kamtibmas dalam penegakan hukum, untuk melayani, mengayomi, melindungi masyarakat. Kayak misalkan di 17 itu ada OJK, Bang. Itu hubungannya apa sama polisi, Bang? Nah itu kan Anda juga tanya kan. Saya jadi OJK, PPATK. Mungkin kalau ada fraud gitu. Kenapa Bang mereka nggak nunggu pensiun? Undang-undangnya dulu atau gini deh. Atau kenapa harus sekarang aktif gitu? Apakah mungkin jadi conflict of interest nanti? Dia bisa lihat rekening orang, dia bisa lihat segala macam. Kalau profesional nggak apa-apa, kalau objektif nggak apa-apa. Iya, kalau kemudian ada kan kepentingan yang lain ya kan. Makanya kemudian ini kan sehingga dia punya dua komando kan kalau di situ. Komandonya di Mabes dan komando di kementerian ya kan. Nah, inilah yang disebut paralel dalam tanda petik dua fungsi itu. Dalam bentuk baru tentunya. Ya. Jadi maksudnya dua fungsi Polri ya, kalau dulu dua fungsi TNI. Iya, walau Polri berbeda dengan TNI, secara politik kebijakan ini sering dibaca sebagai dua fungsi versi kepolisian. Bahkan multifungsi, bro. Multifungsi kan repot. Ya, memang bukan dua fungsi formal ya, tetapi polisi menjalankan tugas keamanan ketertiban masyarakat. Kalau bicara kepolisian harus ada lengkap loh, bukan keamanan aja, tapi keamanan ketertiban masyarakat. Satu napas, satu frase.
sekaligus fungsi kekuasaan sipil nih sekarang. Jadi selain Kamtipmas, fungsi kekuasaan sipil. Ini yang harus kita cermati. Sementara di beberapa negara justru sipil yang harusnya berkuasa dan mengatur. Nah karena itu ini betul-betul berbahaya bagi demokrasi. Kenapa berbahaya bagi demokrasi? Karena aparat dengan monopoli kekerasan yang sah, kan dia punya senjata, boleh menembak kan? Negara boleh membolehkan itu kan? Tapi ikut mengelola jabatan sipil yang seharusnya diawasi secara publik. Sementara publiknya DPR-nya setuju aja. Ya kan kemarin. Kompolnasnya kemana? Nah Kompolnas juga apa suaranya? Kompolnas itu bukannya jubir Polri, Bang? Ya itu. Nah jadi memang betul-betul kalau kita lihat dari perspektif politik institusional, saya masuknya nggak ke bidang hukum ya, karena saya bukan hukum ya, saya backgroundnya ilmu politik dan komunikasi politik. Maka lemahnya civilian oversight ini secara politik dengan terbitnya peraturan kepolisian, ini jelas mencerminkan satu lemahnya pengawasan sipil. Yang adanya di DPR sebenarnya ya? Iya, DPR tidak terlibat. Kemudian publik tidak diajak konsultasi. Seperti akademisi Iya, gitu ya. nggak diajak konsultasi dengan peraturan kepolisian yang baru ini. Kemudian yuk, Kompolnas perannya sangat terbatas. Malah seperti Bung Goy bilang menjadi jubir, kan repot kalau gitu. Nah, Presiden lagi-lagi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian nampaknya kok membiarkan atau kemudian mendiamkan. Saya nggak tahu. Belum ada pernyataan dari Presiden soal itu. Yang sudah menyatakan itu salah satu wakil apa anggota ya tim informasi Polri, Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud sudah tegas mengatakan bahwa putusan Perpol ini melanggar dua undang-undang, ASN, Undang-Undang Polri, dan juga melanggar Undang-Undang MK. Sama kan dengan saya? Iya. Sama. Background Pak Mahfud antara S2-nya juga politik. Iya. Jadi dia melihat ini. Maka dalam teori democratic accountability ini menunjukkan memang defisit kontrol sipil terhadap aparat keamanan, dalam hal ini polisi. Ada teorinya tuh. Itu betul. Bang, itu lemahnya kontrol atau memang menegaskan bahwa yang berkuasa di negeri ini adalah polisi? Nah itu dia kan. Makanya saya bilang, jangan sampai kita cenderung menjadi negara fasis ketika Jerman, ketika Jepang, ketika Italia menjadi negara agresor. Begini nih. Ya kan? Nah, dan itu lebih mengerikan ketimbang negara militer. Karena dia sipil tapi perilakunya jauh lebih daripada militer. Kita harus semprit ini. Nah makanya dalam logika keamanan atas logika demokrasi, saya akan membandingkan penempatan polisi aktif sering dibenarkan dengan alasan, ya kan? Iya. Efektivitas katanya kan. Lalu apalagi? Stabilitas, kedaulatan, dan juga loyalitas. Loyal dong. Biasanya aparat berseragam kan loyal. Nggak usah ditanya lah kalau nggak usah ditanyakan. Nah, namun secara politik ini menunjukkan securitization of government. Maksudnya adalah masalah sipil diperlakukan sebagai masalah keamanan. Jadi seolah-olah ini urusan keamanan, ketertiban masyarakat. OJK apa urusannya dengan Kamtipmas misalnya? Jadi semua urusan dikaitkan dengan itu, justifikasi, pembenaran. Oke. Nah ini kan kalau kemarin saya dengar di podcastnya Pak Mahfud gitu ya, ini kan bisa dibatalkan dengan executive review atau juga bisa ditunda nih sama presiden. Jadi presiden punya wewenang untuk menunda si peraturan kepolisian ini. Menurut Pak Slamet sendiri,
Presiden akan melakukan ini nggak? Ada nggak yang beritahu Presiden? Nah ya itu. Pak Presiden, ini ada Tahu perpol nggak nih, kira-kira gitu. dia? Ada nggak? Saya cuma khawatir Presiden belum tahu gitu. Masalahnya seperti saya bilang tadi ya, kok kayaknya membiarkan dan mendiamkan. Saya nggak tahu apakah karena Presiden Nggak tahu. sibuk di tengah kebencanaan. Iya. Kan memang betul-betul di tengah situasi Karena bencana. kayaknya dikeluarkan pakai momentum, Bang. Momentumnya semua orang lagi fokus ke bencana. Rata-rata kalau dalam politik itu banyak isu dihembuskan pada saat semua fokus Konsentrasi. pada masalah apa. Sama kan dengan Bahlil tiba-tiba mengusulkan sebuah ide politik, ya kan? Ya. Pada saat bencana 3 periode itu ya? Atau apa ya? kemarin, Kemarin. misalnya pemilu dilaksanakan oleh siapa gitu. Publik kan nggak fokus. Nanti dianggap kan sudah gua omongin, Iya. ya kan gua udah omongin, kenapa lu diem Padahal aja? publik, media, semua lagi nggak ke situ isunya. Iya, ya jadi akibat masalah sipil diperlakukan, masalah pemerintahan sipil semuanya diperlakukan seperti masalah keamanan ketertiban masyarakat, demokrasi menjadi apa? Demokrasi cuma prosedural doang, bro. Ada demokrasi kayaknya, cuma kayaknya hanya prosedural. Dan kebijakan didorong oleh stabilitas Kamtipmas. Kemudian bukan partisipasi dan hukum. Jadi hukum ya diabaikan lagi. Ya. Diandra, kamu pernah nonton film Batman kan ya? Iya. Di film Batman itu Orang jadul. di film Batman itu polisi kalau ingin melakukan penangkapan, penggeledahan itu koordinasi sama wali kotanya loh, Bang. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi dia tuh selalu, dan dia tuh berada di wali kota tuh berada di atas kepolisian kotanya pada. Iya. Jadi dia izin mau geledah kalau belum ada izin dari jaksa wilayah sama wali kota belum membolehkan, belum bisa itu mereka. Itu benar. Tapi mereka tetap punya senjata, tapi tetap mereka harus nurut Koordinasi sama dulu. sipil. Artinya kan ada flyer di atas. Iya. Iya. Ada layar di atasnya maksud saya. Emang benar. Tidak boleh kemudian dia rangkap semua. Dia menyelidiki sampai memutuskan. Makanya dia tuh harus melakukan koordinasi dengan jaksa peneliti misalnya. Di tingkat Polres, maka dia harus berkoordinasi dengan jaksa peneliti tingkat apa? Wilayah ya. Iya, Kota jaksa atau apa lagi? tinggi gitu ya, jaksa negeri Jaksa gitu negeri. kan, yang di provinsi dengan kejaksaan tinggi. Kalau kemudian yang Mabes Polri ya dengan kejaksaan agung. Karena ini penyelidik, ini penyidik dalam satu rangkaian rejim hukum yang ujungnya bermuara ke pengadilan. Nah, karena itu betul-betul implikasi politiknya, lagi-lagi saya bicara politik, implikasi jangka panjang dari pembangkangan yang dilakukan polisi dengan Perpol 10 tahun 2025 ini, satu, terjadi erosi supremasi hukum. Ya, betul-betul. Jika peraturan kepolisian bertentangan dengan keputusan MK, juga keputusan undang-undang, dibiarkan terus dibiarkan, maka hukum menjadi fleksibel bagi pemegang kekuasaan. Kan? Ini presiden buruk bagi lembaga lain, sekaligus memperkuat lagi-lagi bukan rule by law, tapi rule of law. Ini nggak bisa. Kemudian yang kedua, lagi-lagi ini terjadi politisasi kepolisian. Mengapa? Karena polisi aktif di jabatan sipil berisiko kehilangan netralitas, Bro. Iya. Kan? Netralitas bisa hilang. Apalagi kalau menterinya itu dari parpol yang kemudian berkontestasi dalam pemilu. Iya. Ya kan? Iya. Hilang netralitas. Lu anak buah gua. Lu harus nurut sama gua, ya kan? Iya. Kemudian
Itulah dia menjadi alat kekuasaan eksekutif. Padahal dia alat negara, bukan alat pemerintah. Lagi-lagi dari situ terlibat konflik kepentingan. Ya, terlibat konflik kepentingan. Nah, maka dalam konteks elektoral ini sangat sensitif. Makanya muncul parcok itu. Iya, Gitu. Ini sebenarnya penegasan aja kali ya. Karena sebelumnya udah dilakukan juga. Akhirnya benar, lu membenarkan tudingan orang kan. Bang, apa yang menurut Abang ya? Kenapa DPR kok cenderung diam saja dengan kalau ini udah aja pembangkangan konstitusi, pelanggaran terhadap undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi, harusnya kan DPR nih bereaksi. Bahkan itu membangkangi DPR juga. Iya. Tapi gitu. kemarin ketua komisinya udah ketemu sama Polri juga. Cincai. Enggak, mungkin dia diskusi kali Bang, berkoordinasi, mungkin nanya juga. Cuman kayaknya nggak ada reaksi yang Negatif. Ya, seperti kekhawatiran tuh biasa-biasa aja. Harusnya dia sebagai lembaga pengawas mengingatkan ini keliru loh. Itu nanti boleh, tapi nanti dimasukkan dalam undang-undang, bukan yang sekarang. Kan sedang berproses revisi undang-undang kepolisian itu. Ya saya setuju, boleh polisi di jabatan sipil, tapi dibatasi dengan alasan apa yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Itu nanti dimasukkan di dalam undang-undangnya. Nah, kondisi kayak gini tentu saja akan membuat delegitimasi terhadap organisasi kepolisian. Orang nggak percaya. Legitimasinya runtuh loh dengan cara-cara seperti ini. Kita mengingatkan bukan benci, karena kita sayang. Iya benar-benar. Itu yang penting mesti garis bawah itu Bang. Jangan sampai kita disangkanya justru kita benci, padahal kita nih mengingatkan ke arah yang lebih baik ya. Supaya polisi kita lebih profesional. Jadi secara politik kebijakan ini bisa menurunkan yaitu tadi kepercayaan publik. Sekaligus apa? Memperkuat citra polisi sebagai aktor politik. Jadi aktor politik ini polisi gimana? Bukan sebagai penegak hukum. Kalah Reza Rahardian tuh. Kalah Reza Rahardian. Iya makanya. Dan legitimasi aparat kepolisian ini sangat bergantung dengan apa pada jarak dari kekuasaan politik praktis. Sehingga publik nantinya akan lihat, oh lu udah masuk nih ke ranah politik praktis. Polisi itu boleh berpolitik, tapi politik negara, bukan politik praktis. Sama dengan TNI, gitu. Politiknya politik negara. Jaksa juga gitu. Semua. Kayak kita sebagai pers, inget loh, Anda ada di tengah-tengah. Iya. Anda bukan politik praktis, mentang-mentang bos lu punya partai, punya niat ke sana, lu nggak bisa. Jadi kita juga harus di politik negara. Bang, kan kita ada tim reformasi ya, Polri, bentukan dari Pak Presiden. Di situ hampir semuanya polisi kecuali Pak Mahfud dan Pak Jimli. Tapi dua-duanya juga. Hasibuan juga. Oto Hasibuan. Nah, kira-kira kenapa Polri nggak nunggu dulu hasil kajian? Kan mereka lagi manggilin banyak nih, masyarakat sipil dipanggilin, media semua. Kemudian nanti mereka akan memberikan rekomendasi. Kenapa kok kesannya mereka terburu-buru? Kenapa nggak nunggu tim yang dibentuk presiden ini loh? Ya itu, jadi perilakunya sekarang sudah kayak pembalap nih. Menyalip di tikungan. Di awal kan saya udah bilang. Iya, urgensinya apa sih Pak sebetulnya? Kayak gitu. Mungkin takut nggak dimasukin nanti sama tim reformasi? Ya itu dia. Artinya Anda aja udah melihat terjadi delegitimasi kan. Kepercayaan Anda sudah menurun karena seperti itu. Loh, kok gitu sih? Lu kan aparat penegak hukum, lu bukan aktor politik. Lu kok nggak lagi frame-nya di politik negara tapi politik praktis? Itu. Apa jangan-jangan karena ngelihat di TNI mereka Udah, bisa nih masuk ke harus, jabatan sipil, kita juga harus bisa dong. Nah, gitu. jadi contoh kayak gitu. Iya. Nah, di situ kan ada pertarungan. Tentu kan dibilang, masa TNI boleh, gua nggak boleh? Iya. Ya tapi TNI udah ada undang-undang, dilindungi sama undang-undangnya. Lu belum, lu sabar. Sama dengan TNI dulu, misalnya
usia pensiunnya beda dengan polisi. Iya. Tapi dia nggak menabrak tuh. Bintara 53 tahun lu pensiun. Polisi bintaranya 58. Nggak ngiri. Karena aturan gitu. Kita semua harus berpegang pada regulasi. Kita harus berpegang pada konstitusi. Karena kalau kita nggak pegang pada aturan hukum, ya jadi sembarangan negeri ini jadi. Jadi peraturan untuk dilanggar, bukan untuk dijalankan. Semua nanti akan melakukan yang sama. Penegak hukumnya aja ngelanggar hukum sendiri ya Pak. Gitu. Nanti tiba-tiba diundang lalu lintas, lu nggak boleh loh. Terus, kami punya peraturan sendiri. Loh, nggak bisa undang-undang. Enggak, kami ada peraturan dari lembaga pers kami, nggak apa-apa. Tanpa ganjil genap. Karena urgen, nggak bisa. Nggak bisa, kita harus tetap nurut sama peraturan yang ada. Iya, kan gitu. Karena kita pengen wawancara, waktunya udah mepet. Karena ganjil genap, nggak apa-apa lah kita hadang aja. Atau nggak lewat jalur busway deh. Iya, gitu. jalur busway. Ya tetap aja kita ditilang ya ditilang. Iya. Makanya ini harus ditilang. Polisi dan kasus. Siapa yang nilang Pak pastinya? Ya kayak kita. ya kita bagian dari civil society mengingatkan itu. Siapa lagi? Kalau kita nggak mengingatkan, ilmu kita buat apa? Iya. Itu tugas kita. Tapi kan kita udah ada wakilnya Bang di DPR Bang. Dan kita milih mereka untuk ngejagain kita. Supremasi sipil di DPR itu menjadi wakil kita untuk ngejagain bangsa ini dari orang-orang yang ingin membuat peraturan yang ujungnya membahayakan buat demokrasi dan Indonesia secara utuh, kan harusnya gitu. Itu juga contoh tidak baik. Padahal semua itu tahu. Nah, yang namanya keputusan MK itu bersifat final, mengikat, dan erga omnes. Jadi nggak bisa lagi kemudian ditawar-menawar, nggak ada. Nggak ada. Sama kayak kita ke sekolah, masuk pukul 7. Guru, saya mau masuk pukul 9, kurang tidur tadi malam. Nggak bisa kan? Sama kayak waktu putusan Gibran ya? Iya. Nah loh, masuk situ ya. Ya kan final dan mengikat. Iya, dan semua langsung nurut. ya. Iya. Walaupun nggak puas, tapi kan, ya udah di putusan MK. Iya. Jadi memang keputusan polisi yang melawan keputusan MK itu secara politik betul-betul ini ketidakpatuhan pada konstitusi. Pembangkangan konstitusi seperti yang dikemukakan para ahli hukum tata negara, ya memang seperti itu. Ini jadi bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi menurut saya terjadi apa? Krisis etika. Jadi krisis etika kekuasaan dilabrak. Dan krisis kepemimpinan demokratis. Kenapa? Karena DPR diam aja. Eksekutif presiden belum bersuara. Jadi siapa lagi yang menyuarakan? Kalau presiden bersuara terus membatalkan bisa sebenarnya. Bisa dong kita ingatkan Kapolri. Batalkan itu. Kan bisa. Tapi kan dalam kasus pembentukan komite reformasi aja tidak ditegur. Jangan bikin tim ini dong. Kan saya mau bikin gitu. Iya. Jadi ini ciri khas Listio Sigit Prabowo adalah jenderal penyalip di tikungan, kata saya. Bikin duluan. Bikin duluan. Itu pelajaran bagi kita. Itu karena namanya Prabowo kali, jadi punya setengah kekuasaan. Gitu. Iya. Jadi memang betul secara politik peraturan kepolisian ini upaya perluasan kekuasaan institusi polisi ke ruang sipil. Dipaksakan, upaya keras ya. Kemudian juga lagi-lagi pelemahan prinsip demokrasi. Bang, sebenarnya teman-teman polisi ini lagi ngejagain apa sih? Sampai sebegitu buru-burunya, ngototnya gitu. Nunggu aja dulu. Apa sih yang lagi mereka kejar sebenarnya? Jangan tanya gue dong, tanya dia. Kan dia sering bergaul. Gitu. Jadi Abang sering bergaul. Iya, tapi bergaul bukan berarti terbawa arus. Yang terbawa yang terbawa arus kan cuma apa? Apa Pak? Kotoran. Cuma kotoran. Kita harus tahu, ini nggak bisa kita terbawa arus.
Kita harus dekat dengan siapapun. Setuju nggak setuju kita, beda pandangan kita tetap. Silaturahim harus dijaga kan. Nah, jadi betul-betul menurut saya ini pelemahan prinsip supremasi hukum dan demokrasi konstitusional. Harus kita ingatkan itu. Dan lagi-lagi inilah gejala normalisasi peran aparat kepolisian di dalam pemerintahan sipil. Dia ingin masuk merasa bahwa gue juga sipil, gue boleh masuk. Nah 17 itu Bang, kan ada beberapa pengamat polisi ya bilang ya polisi wajar masuk itu karena kan polisi sipil. Iya, tapi kan ada beda. Lu nggak boleh pakai senjata kalau mau seperti itu. Senjata dia 2 loh bro. Apa? Senjata api dan hukum. Oh iya dia punya. Dia. Lebih ngeri. Powerful berarti ya? Powerful. Bang, kalau misalkan TNI senjata aja, hukum nggak punya. Bang, jaksa hukum aja, senjata nggak punya. Bang, kalau ini misalnya bintang 1 ya atau bintang 2 masuk sebagai irjen, itu kalau begitu dia masuk kementerian atau lembaga, dia senjata dibawa nggak Bang? Ya dibawa. Polisi aktif. Oh iya polisi aktif ya? Iya. Kalau nggak bawa senjata bingung kan? Makanya di undang-undang kepolisian sendiri menyebut harus mundur, harus pensiun dini. Itu kan. Dan sampai lagi meeting rapat gitu. Jadi ya itu tadi, lagi-lagi ini menjadi presiden buruk bagi netralitas kepolisian di dalam kontrol sipil. Nanti dia kalau kemudian perbedaan pendapat taruh pistolnya di depan gimana? Sebentar badan saya agak enak, saya naruh ini agak berat. Iya gitu. Gimana Pak? Kira-kira gitu kan. Nah, jadi ini forum ini bagus. Jadi jika tidak dikritisi, maka demokrasi bergerak ke arah security dominate government. Artinya bukan lagi civilian lead demokrasi. Jadi betul-betul dominasi pemerintahan, dominasi kepolisian. Dan bukan lagi pemerintahan yang menjunjung tinggi sipil di tanah demokrasi. Kayak kita selasa kuliah ya. 3 SKS ya. Itu ada. Ini kalau ini teman-teman ya kalau pengen tahu kuliah tentang demokrasi, hukum, Polri, keamanan. Ini kita lagi kuliah nih. Bang, ini kalau di mata kuliah apa judulnya Bang? Ini mata kuliah masalah-masalah demokrasi. Masalah-masalah demokrasi. Dan masalah-masalah pembangunan politik. Di S3 itu namanya. S3 ilmu politik. Wah, 6 SKS dong ini berarti nih. Iya. Ilmu ini aku bawa kemari kan. Makanya pakai teori. Dan itu semuanya ada teorinya dan berlaku global ya Bang? Berlaku global. Not only in Indonesia berarti? Iya betul. Tapi berarti di negara-negara lain ada praktik seperti ini juga ya Pak? Ada. Jadi dikritik. Oh ini cenderung ke arah sini nih. Oh cenderung menjadi negara fasis. Kira-kira negara-negara lain itu ngelihat nggak putusan ini Bang? Wah kok Indonesia jadi begini ya? Mereka perhatiin nggak tuh? Perhatikan. Udah nggak ada sekat kok sekarang. Tahu semua. Bencana terjadi di Sumatera. 5 menit mereka udah sana. Karena apa? Kita juga wartawan menyiarkan. Bukan cuma wartawan sekarang. Di era digital. Semua masyarakat bisa. Masyarakat juga gitu. Mereka ngambil gambar dari kita, potong-potong, di-share lagi, terus dikomentarin. Iya. Dan lebih viral malah dibanding kita. Makanya lebih viral daripada yang punya tim. Makanya udah biasa mereka kita cenderung nonton itu kan. Tapi dengan kecepatan, maka potensi terjadinya hoax besar sekali. Sebenarnya pemerintah, Polri atau siapapun yang sedang berkuasa sekarang, itu melihat nggak sih adanya fenomena perubahan sosial di masyarakat ya, dalam mereka menyampaikan pendapatnya, berkomunikasi dengan publik, mereka bisa saling bersahutan, mereka bisa saling menyamakan persepsi tanpa harus ada pemimpinnya. Itu adanya di media sosial. Apakah pemerintah tuh melihat bahwa riuhnya suara-suara demokrasi di media sosial itu udah begitu powerful sekali, dan mereka bisa menyatukan satu
rasa dalam media sosial itu. Dan ini bisa jadi gerakan yang cukup masif sebenarnya. Iya, di dalam beberapa kasus di Mesir waktu itu kan pemerintahnya jatuh karena media sosial. Hanya gara-gara satu kasus isu masyarakat bisa. Karena itu betul-betul jangan sampai negara seperti tidak ada kepalanya. Tidak ada pemimpin. Ini dalam kasus ini juga gitu. Kalau presiden nggak ngomong, mendiamkan, membiarkan, seperti negara tidak ada pemimpin. Kayak Nepal kemarin juga ya Pak. Iya. Mau kita seperti itu, ngeri juga loh medsos ini. Iya. Jaringannya kemana-mana. Tanpa sekat, Tanpa pemimpin. Tanpa pemimpin. Dan sekarang Gen Z tuh sudah sangat melek politik. Udah bukan melek lagi, Udah Bang. bukan melek lagi, udah. Saya punya anak di semester 5-6 tuh lagi panas-panas ya semester ini. Adekku juga, padahal masih SMP kelas 3, dia kayak ngebaca gitu, begini ya Mbak. Iya. Gitu. Tapi yang kurang dari mereka adalah sejarahnya, pemahaman sejarahnya. Ya, Iya. sejarahnya itu. Sejarah itu masa lalu yang kita bisa lihat untuk perspektif masa depan. Oh, mungkin nanti beliau, anak-anak kita akan nonton baca sejarahnya Pak Fadlizon kan lah udah di revisi nih, Bang. Mudah-mudahan itu nanti akan membuat mereka baca ya. Iya, jadi kalau kita lihat sejarah itu seringkali ditulis oleh pemenang. Iya. Ya. Jadi si penjahat karena dia menang. Terserah dia aja ya. Karena itu harus kita kritisi semuanya. Ya betul, dia harus merevisi. Oh, rejim lama dia membenarkan yang ini. Maka keliru, rejimnya memperbaiki. Jadi betul-betul nantinya ada dialektika, oh yang benar titik tengahnya ini. Supaya ada konsensus. Ya nggak apa-apa juga. Dia memperbaiki kekurangan kesejarahan yang lama. Oke Bang, ini kita udah ngomongin Terpol ya. Kita nggak sah kalau kita tidak ngomongin soal pertahanan keamanan dalam negeri nih. Kalau kita udah ngomongin Polri, berarti kita bisa ngomongin tetangga sebelahnya. Kita beberapa minggu lalu dikagetkan dengan pernyataan dari Menhan ya. Pak Syafri. Pak Syafri yang mana yang musuh dalam selimut? Yang pertama dulu nih, yang tiba-tiba dia bilang ada negara di dalam negara. Dia ngambil contoh di Morowali ya, di IMIP itu dia bilang lagi latihan, terus tiba-tiba ada bandara yang di luar yurisdiksi dari pemerintah Indonesia, nggak ada biaya cukai, nggak ada segala macam. Imigrasi dan lain-lain. Rame lah tuh komen segala macam. Nah kemarin dia ngomong lagi ya bahwa ada musuh dalam selimut di pemerintahan sampai di negara ini gitu ya. Nah kalau di beberapa negara, kalau seorang Menhan udah bicara tentang hal-hal yang kritis seperti itu, artinya itu negara dalam kondisi yang nggak baik sebenarnya. Iya. Nah, gimana Abang melihat statement itu disampaikan oleh Menhan yang juga bertanggung jawab terhadap pertahanan negara ini? Secara publik lagi. Iya, dan di share ke publik loh, bukannya dia lagi ngomong di meeting, terus orang diam-diam gitu, iya gitu. Enggak, dia sampaikan ke, biar kayaknya biar semua orang tahu. Gitu. Apa sih maksudnya sebenarnya? Jadi musuh dalam selimut itu tentu saja bukan serangan militer dari luar negeri, tapi betul-betul ada ancaman di dalam negeri. Karena dalam selimut kita sendiri ya. Iya, ya kan? Berarti biasanya kalau seorang dengan background Menteri Pertahanan itu mempertahankan dari ancaman luar. Iya. Nah, begitu omongannya musuh dalam selimut, oh kita harus abaikan bukan ancaman dari luar. Luarnya. Tapi betul-betul sekarang ada ancaman di dalam negeri. Di dalam rumah sendiri. Di dalam itu siapa? Berarti aparatur negara, berarti juga di luar aparatur negara. Berkong-kalingkong di situ. Berselingkuh di dalam selimut. Ngeri lagi kan? Ipar dalam maut dong. Ipar dalam maut ya? Berkelindan di dalam ini ya. Lu banyak nonton. Banyakan sinetron ya Mas. Ipar dalam maut kan musuh dalam selimut itu. Nah, jadi berarti ada aparat yang juga menjadi musuh bagi negara ini. Karena sebelum itu kan ada pernyataan Gubernur Sulawesi Tengah
yang dia nggak bisa masuk bandara itu. Iya. Ini gubernurnya loh, Yang punya punya wilayah. yang punya teritori. Iya, gubernur aja nggak bisa. Pasti dia mengadu kemana? Kan kira-kira gitu. Dalam perspektif saya, bahwa dia mengadu kepada Menhan. Pak Menhan, saya aja nggak bisa masuk. Oke, berdasarkan situ pasti dia tugaskan orang intelnya misalnya. Ternyata benar. Oh, kok nggak ada aparat ini, nggak ada aparat itu. Secara aturan regulasi perhubungan ada gitu. Tapi dalam faktanya nggak ada tuh barang. Kan gitu. Nah, berarti betul-betul kalau kita lihat omongan Menteri Syafri ini satu rangkaian dengan apa yang dikemukakan di Bangka Belitung. Ya kan? Kita kaya dengan sumber daya alam timah. Belitung kan itu. Timah, Ya. Bang. Terus Morowali nikel, boksit, ya kan? Berarti ini dilarikan keluar oleh siapa? Ya orang dalam. Musuh dalam selimut itu. Ya iya. Kan sebelumnya ada pernyataan dari Tiongkok bahwa dia membeli nikel dari Indonesia. Harganya sekian. Tinggal kita kali pajaknya mana buat kita. Iya. Kok nggak ada? Kok laporannya nggak ada nih? Iya. Menjual ke sana. Ya berarti ada oknum. Dari mana? Berarti dari pelabuhan udara, dari pelabuhan laut. Kan ditangkap oleh angkatan laut, Iya, kapal iya. angkatan laut. Nah berarti benar nih selama ini. Sekian lama terjadi. Seperti negara dalam negara. Iya. Tidak ada kehadiran aparatur negara. Negara tidak hadir di situ. Berarti Pak Syafri bukan sekedar omong-omong ya. Memang real ada kenyataannya. Saya harap kemudian ada tindakan. Kalau nggak ada tindakan, lu omong-omong juga lo, gitu kan? Iya. Ya kan? Berarti dia kan mendapatkan tugas untuk melindungi sumber daya alam, kan? Hutan, ada satgas. Terjadi tuh. Omongan dia nggak lama kemudian ada bencana di Sumatera. Iya. Bencana sumber daya alam kita kan hilang. Segala macam. Berarti benar-benar negara kita ini banyak musuh di dalam selimut ini. Musuh. Terjadi perselingkuhan di dalam selimut. Dan itu udah cukup lama terjadi. Bang, saya 2 tahun lalu ke Bangka Belitung. Saya belum pernah ke Bangka Belitung sebelumnya. Kemana aja lo? Ya, itu juga diundang. Ada acara sih jujur. Tapi dalam benak saya, Bangka Belitung. Kalau waktu kita sekolah SD, SMP, Bangka Belitung itu penghasil timah terbesar. Gitu. Bangka Belitung. Jadi kalau di halaman rumah kita cangkul aja. Ada itu timahnya. Dulu kan kita Bangka Belitung, timah, buton, aspal gitu kan. Iya benar. Geografinya nilai bagus lo ya. Papua, biji besi, emas, segala macam kan. Gue percaya berarti sekolah lu benar. Punya ijazah asli. Nah, begitu sampai, itu benar-benar di luar ekspektasi, Bang. Hotelnya juga, hotelnya bagus, cuman baru itu pun cuma 1 doang. Sisanya itu hotel-hotel yang pinggir jalan gitu ya. Dan saya nginep di hotel yang pinggir jalan itu. Terus nggak ada kemajuan dalam bayangan saya di Bangka Belitung produksi timah dari mulai saya SD sampai udah punya anak gadis ini, ternyata tuh kotanya masih begitu, Bang. Kemudian saya datang ke satu wilayah, saya bilang, ini punya siapa, Mas? Ini kita kemana? Saya bilang, ini kita ke kantor. Ini kantor pemerintah nih. Oh, ini sewa di sini. Oh, ini kita sewa. Yang punya disebut satu nama lah. Hampir semuanya punya dia. Saya bilang, dan masyarakatnya tuh nggak kaya seperti bayangan kita. Gitu. Padahal tanahnya sangat kaya ya. Tanahnya sangat kaya gitu. Dan saya bilang, dia bilang nanti Mas, nanti kesana lagi lebih menyedihkan lagi. Gitu. Artinya Bang, selama bertahun-tahun ini kita harapkan kalau ada satu sumber daya di satu wilayah, maka masyarakat sekitar itu harus kaya dulu kan. Harusnya. Tapi di kita kan enggak. Udah masyarakat yang nggak kaya, duitnya juga nggak kemana-mana buat masyarakat Indonesia secara umum. Nah, apa yang disampaikan Pak Syafri itu relate dengan apa yang terjadi saya alami. Gitu. Jadi, Abang bagaimana nih? Tapi kan omongan Pak Syafri itu kayak sambil lalu aja akhirnya. Orang
mungkin udah hopeless kali. Kalau saya, gimana ya? Sama dengan kasus pembalakan di Sumatera itu. Ketika pemerintah cuma mengumumkan 2 perusahaan melanggar. Kok cuma 2 perusahaan? Ada di 3 provinsi. Lebih dari 1.000 saudara kita wafat. Iya. Kok cuma 2? Gitu. Artinya memang begini ya. Saya ngelihatnya. Penjajahan di dunia yang dilakukan negara-negara penjajah itu, kolonial, itu mengincar negara yang sumber daya alamnya kuat. Di mana itu? Di Asia dan Afrika. Maka Asia Afrika adalah negara-negara tertindas yang dijajah. Tapi celakanya sekarang, bekas negara yang pernah dijajah-jajah itu, terjadi penjajahan di dalam negerinya oleh warga negaranya. Atau penjajahan asing melalui proksi di dalam negeri. Makanya itu betul. Pernyataan musuh dalam selimut itu kenceng, Bu. Kita ikut bedah di sini. Mesti kita gelorakan juga tuh musuh dalam selimut itu. Siapa orang itu ya? Iya. Ya kita nggak usah sebut lah yang namanya. Ya? Aduh. Sedih ya. Tapi yang namanya musuh dalam selimut kan nggak bisa agak susah ya. Orang dalam selimut, Bang, kan kita nggak bisa lihat. Nggak kelihatan. Dan itu kecuali kalau musuh samping selimut bisa kelihatan. Tidak menyebut nama ya secara implisit, ya itu hanya secara implisit, tidak secara eksplisit. Kita kan berharap sebenarnya ungkap dong siapa secara sih? eksplisit siapa supaya tidak menduga-duga. Ada sih yang ngasih respon ketika awal-awal dia bilang di bandara IMIP nih nggak ada ini nggak ada itu. Ya ada beberapa menteri juga yang merespon ini, merespon itu. Ada yang segala macam, cuma ya udah berhenti sampai situ, sampai Pak Safri ngomong lagi soal musuh dalam selimut itu. Iya, dan itu bagus. Menurut Abang harus ditegasin lagi ya? Harus. Sebut aja namanya ya gitu. Ya misalnya GMC, Gaib Maruto Sigit. Saya udah dekat aja, kan menyebut nama perusahaan. Gitu, misalnya kata Gaib Maruto Sigit yang menyumbangkan ini tanpa mau disebutkan namanya, tapi udah disebut namanya. Harusnya begitu ya? Harusnya begitu, harusnya gitu. Harusnya begitu biar jelas gitu, publik nggak menduga-duga. Iya. Oke, Diandra. Iya. Seru sekali, tapi waktu kita terbatas. Pak Slamet, terima Iya. kasih sudah bergabung dengan Bikin Terang hari ini. Bener-bener terang nggak ya? Oh, terang banget Terang. sih. Cuman yang hari musuh dalam selimut itu belum terang belum ya? terang, itu belum tahu kita siapa. Nanti kita minta Pak Bahlil untuk supaya lebih terang lagi ya. Iya. Gitu, karena Pak Bahlil kan jago untuk Nanti kita urusan- undang ke sini. Iya, kita mau undang Pak Bahlil juga ya. Pak Bahlil nanti kita, nah namanya Bikin Terang, jadi Bapak nggak ada beban lah, ini pasti terang terus. Oke, Bang, terima kasih. Baik, makasih. Terima Ditutup, kasih, Diandra. Pak Slamet. Makasih, Terima kasih Diandra. sudah bergabung makasih. dengan Ya. Bikin Terang hari ini. Ya, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Pak Slamet Ginting. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Bye.